selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, hari ini kita sebelum masuk ke pembelajaran semuanya sudah berhadir semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak? Oke, sudah. Kita masuk ke sistem komputer informatika. Oke, pertama, ada yang tahu apa itu komputer? Tahu Pak? Apa? Ini yang ada di depan kami Pak, komputer untuk dapat bisa meringankan semua pekerjaan Pak. Bisa mencari data juga Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer ke dalam perangkat input, output, dan storage. Sudah diberikan penjelasan beserta contoh perangkat keras dengan baik. Oke, di sini ada penjelasan hardware. Hardware adalah perangkat keras atau komponen sistem komputer yang terlihat oleh mata dan dimiliki wujud fisik yang dapat diraba. Perangkat keras biasanya tersusun atas sirkuit elektronik yang berfungsi sebagai perangkat keras masukan, perangkat keluaran, perangkat tulisan, dan perangkat penyimpanan. Nah, jadi hardware ini mempunyai ada 4 tipe. Pertama input, output, pemproses, sama storage atau penyimpanan. Di sini kita masuk ke perangkat penyimpanan input. Oke, perangkat input di sini adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Di sini ada jenis perangkat input. Oke, keyboard. Di sini ada keyboard, mikrofon, sama mouse. Ada yang tahu keyboard fungsinya buat apa? Oke, Kopi. Buat mengetik Pak. Oke, betul. Terus yang kedua mikrofon. Ada yang tahu mikrofon? Ya, Sarman. Buat masukkan suara Pak. Ya, betul sekali. Terus yang ketiga ada mouse. Ada yang tahu fungsi mouse? Ya, Pak Ujan. Untuk menggerakkan kursor yang ada di komputer Pak. Oke, betul sekali. Nah, ini jenis perangkat input. Oke, kita lanjut ke perangkat output. Nah, di sini perangkat output adalah perangkat keras sistem komputer yang berfungsi untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolah data. Oke, di sini ada jenis perangkat output. Di sini ada 4 jenis. Ada yang tahu monitor buat apa? Tampilkan. Oke, menampilkan data, gambar, video. Terus printer buat apa? Cetak Pak. Pencetak, Berkas. mainan. Oke, lalu ada printer Sama buat apa? Pak, kayak monitor, Sama untuk menampilkan. visual. Ya, betul sekali. Di situ yang keempat ada speaker. Buat apa speaker? Mengeluarkan suara Pak. Iya, betul sekali. Habis itu kita lanjut ke perangkat pemproses. Nah, di sini perangkat pemproses adalah suatu mekanisme di mana input yang berupa instruksi tunggal maupun rangka instruksi diproses untuk mendapatkan output atau hasil kelawan berupa informasi atau data bentuk yang lain seperti diinginkan oleh pengguna komputer. Nah, jadi yang kayak input, output tadi diproses oleh perangkat pemproses. Nah, di sini ada jenis perangkat pemproses. Oke, pertama ada CPU itu. CPU ada yang tahu buat apa fungsinya? Buat proses Pak. Proses data. Proses, ya proses data. Habis itu di situ ada VGA. Ada yang tahu VGA buat apa? Proses sudah digital Pak. Yang untuk menampilkan grafis yang lebih Baik. bagus. Habis itu di sini ada RAM. RAM buat apa? RAM itu menyimpan data sementara Pak. Yang menyimpan data untuk sementara. Terus yang terakhir ada motherboard. Nah, motherboard sebagai Untuk menghubungkan ketiga komponen CPU, VGA dan RAM Pak. oke, tepat sekali. Itu kita lanjut ke perangkat penyimpanan. Oke, perangkat penyimpanan di sini adalah berfungsi untuk menyimpan, mengolah data, mengakses data. Perangkat ini merupakan komponen dasar dari fungsi inti dari komputer. Tanpa perangkat penyimpanan komputer tidak akan bisa berjalan. Nah, di sini ada beberapa jenis perangkat penyimpanan. Oke, hard disk. Hard disk buat apa? Penyimpan. Apa bedanya hard disk dengan DVD? Pak, Oke, Sarwan. mungkin di kapasitas penyimpanannya Pak. Betul sekali. Hard disk lebih mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada DVD. Oke. Terus di sini ada DVD dan CD. Nah, perbedaan DVD dan CD apa? Ada yang tahu? Mungkin perbedaannya di kapasitasnya aja Pak. Masih di kapasitas penyimpanan. Ada yang tahu biasanya untuk DVD maksimal penyimpanannya berapa? Kurang tahu Pak. Oke,
Oke, berarti untuk DVD ini penyimpanannya biasanya maksimal 4 sampai 3 GB. Nah, kalau untuk yang CD ada yang tahu Di bawah DVD Pak penyimpanannya. berapa? Sekitar 1 GB-an Pak. Oke, kurang tepat sebenarnya. CD itu untuk penyimpanan yang maksimal itu ada sekitar 4 sampai 3 MB. Oke, di situ yang terakhir ada flash disk. Nah, ada yang tahu flash disk? Tahu Pak. Flash disk apa fungsinya? Sama Pak Pak. Oke, apa bedanya flash disk sama hard disk? Portable. Oke, berarti kalau kan hard disk itu include dengan Komputer. ya, kalau flash disk Bisa cabut pasang Pak. ya betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini ada flash disk. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah, oke. Terus itu kita lanjut ke games tentang budaya. Jadi untuk gamesnya, siapa yang berpetunjuk wajib menyebutkan wisata yang ada di Banjarmasin. Kalau misalkan salah atau tidak bisa menjawab, itu nanti akan dapat kasih pertanyaan tentang sekitar budaya yang ada, tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Siap. Oke, pertanyaan pertama, wisata yang ada di Banjarmasin. Adit, Siring Pak. ya. Kolbi, Lapa ikan Pak, pasar kampung. oke. Ervan, Ervan, apa Ervan? Oke, Ervan dapat atau tidak? Tidak Pak. Oke, karena Irfan tidak dapat, pertanyaannya sebutkan 2 perangkat keras output. Dua perangkat keras output. Pertama monitor Pak. Yang Oke. kedua Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembagian kelompok. Oke, pembagian kelompoknya. Sini 1, 2, 3. Untuk linknya sudah terbagiin di Google Classroom masing-masing. Kita cek.
diskusinya kepada Muhammad Adi Abidin Siddiq, silakan menjawab Pak. Teman-teman Pak. Teman-teman. Satu orang aja. Oke. Ya. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan aktivitas 1 yang telah saya kerjakan dengan teman saya Muhammad Adit Fernanda. Yang pertama itu nama perangkat kerasnya ada mouse. Dan untuk fungsi utamanya menggerakkan kursor di komputer. Terus kelompok perangkatnya input. Terus yang kedua nama perangkat kerasnya motherboard. Fungsi utamanya berfungsi sebagai pusat penghubung untuk semua komponen komputer termasuk CPU, RAM dan perangkat lainnya. Terus untuk kelompok perangkatnya ada di kelompok perangkat pemrosesan. Terus yang ketiga itu nama perangkatnya SSD. Fungsinya untuk menyimpan data pada komputer. Kelompok perangkatnya storage. Dan nama perangkat yang keempat ada scanner. Fungsinya untuk memasukkan data barcode ke dalam komputer. Terus untuk kelompok perangkatnya ada di perangkat input. Untuk bagian aktivitas 2 kategori input, perangkat kerasnya ada mouse, keyboard, dan scanner. Untuk kategori proses ada CPU, RAM, dan motherboard. Dan kategori output ada printer, monitor, dan headset. Terus untuk aktivitas ketiga, pertanyaannya yang bagian A, menurut kalian bagaimana perangkat keras komputer membantu pekerjaan manusia sehari-hari? Untuk jawaban kami, komputer mempercepat proses pengolahan data dan tugas-tugas rutin seperti menghitung dan pengarsipan sehingga menghemat waktu dalam melakukannya. Terus untuk pertanyaan kedua, perangkat keras apa yang sering kalian gunakan di rumah atau di sekolah? Nah, untuk jawabannya handphone, laptop, dan PC all-in-one. Oke, satu minta. Kelompok lain ada sanggahan untuk jawaban dari kelompok 1? Ada? Pak. Oke, silakan dulu. Mari Pak. Oke, tadi kita sudah belajar tentang sistem komputer, membahas hardware yaitu ada output, input, proses, dan Storage. ya. Nah, jadi untuk ini pemateri pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Pak. Oke, satu orang silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini, sistem komputer tersebut memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada perangkat keras. Nah, di perangkat keras tersebut terbagi menjadi 4, yaitu ada input, proses, output, dan penyimpanan. Di salah satunya contoh input tersebut ada mouse, terus di proses ada CPU, output tersebut ada monitor, yang terakhir penyimpanan itu ada hard disk atau HDD, Pak. Ya, terima kasih semua. Jadi itu kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas software platform lunak yang membahas sistem operasi. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.